Dalam konteks, pemahaman terhadap, perubahan iklim itu perlu disamakan. Apalagi tingkat kerentanannya berbeda-beda gitu ya. Sebuah desa yang punya izin PS bisa punya kesempatan yang sama mendapatkan dana karbon. Selamat datang EcoWars di EcoRoom kita kali ini bersama saya Vira Abdurrahman. Seperti biasa, sesi kali ini kita akan membicarakan tentang narasi lingkungan yang ada di media-media yang berjamuran pada dekade ini. Misalnya di sosial media, atau di pemberitaan, atau di perbincangan di aplikasi komunikasi yang kita pakai sehari-hari. Apakah itu sudah cukup menyuarakan isu-isu lingkungan yang ada di bumi kita? Nah, sudah ada dua tamu kita kali ini, yaitu Bang Sardi Winata. Benar ya Bang? Betul. Kali ini benar. Benar. Dan satu lagi Mas Syukur. Ya, sore. Selamat sore. Selamat sore. Jadi bocoran deh kali ini tappingnya sore. Iya. Biasanya nggak dibocorin, nggak apa-apa. Nah, Bang Sardi Winata, tolong dikenalin dong Bang Sardi ini apa nih latar belakangnya? Ya nama saya Sardi Winata gitu ya. Dan sekarang sih memang sedang bekerja di Penabulu untuk satu proyek yang kami namakan Voice for Climate Action. Di mana proyek kami adalah mendorong inisiatif-inisiatif lokal gitu yang berkaitan dengan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk disuarakan ke level yang lebih tinggi gitu agar upaya-upaya yang mereka lakukan ini bisa direcognize, didukung gitu ya oleh stakeholder lainnya. Kira-kira begitu. Nah, ini di Penabulu tuh banyak proyek berarti ya? Untuk sementara sih lumayan, alhamdulillah gitu ya. Ada 100, 200 gitu? Cukup lah. Cukup menyibukkan ya berarti Iya, ya? cukup Oke. menyibukkan. Nah, Cukup kalau Bang menyibukkan. Mas Syukur sendiri nih apa nih? Ya, kebetulan saya sedang pegang namanya project namanya RBP. RBP itu Result Based Payment untuk namanya FCPF Forest Carbon Partnership Program. Kemudian kita juga lagi bantu teman-teman dari Pemprov untuk alokasi dana yang mereka terima dari RBP Red Plus begitu. Jadi ini dana pengurangan karbon yang diterima oleh Indonesia. Kemudian kami berperan sebagai istilahnya lembaga lemtara begitu. Kira-kira begitu. Lemtara tuh Lembaga perantara untuk penyerahan dana karbon yang diterima Indonesia. oke. Bicara dana menarik nih, pasti cuan. Iya. Oke, Bang Sardi dulu. Ini narasi lingkungan yang ada di Indonesia ya khususnya ya. Iya, iya betul. Seperti apa sih? Kami itu kan sebenarnya begini Kak, inisiatif itu kan banyak dikerjakan oleh komunitas ya, terutama komunitas-komunitas terdampak gitu ya, yang seperti yang kita tahu selama ini kan memang yang paling rentan terhadap krisis iklim yang kita alami sekarang itu adalah kelompok-kelompok yang memang yang berada pada garis terdepan gitu ya dalam dalam penurunan emisi ini gitu ya atau perubahan iklim ini, terutama kelompok nelayan, petani gitu ya atau masyarakat adat. Yang itu kita pinginnya apa yang mereka kerjakan itu diketahui oleh halayak banyak gitu ya, bahwa inisiatif mereka sudah sejauh itu dan bagaimana kemudian narasi atau hal-hal yang mereka kerjakan sekarang ini dapat didukung oleh semua pihak gitu. Karena bicara terhadap aksi mitigasi dan adaptasi terutama yang di kelompok rentan yang dilakukan oleh kelompok rentan ini seringkali terlupakan. Satu contoh misalnya, kami sekarang bekerja di NTT gitu ya. Ada satu beberapa desa gitu mengerjakan inisiatif lokal yang mereka sebut namanya Muro. Nah, Muro ini yang mereka kerjakan ini mereka aktif untuk melindungi ekosistem pesisir, terumbu karang, mangrove dan padang lamun. Nah, hal-hal ini yang pingin kita suarakan gitu, sehingga upaya-upaya yang mereka lakukan itu juga didukung, tidak bekerja sendirian mereka gitu. Tentu saja dukungan itu bisa berupa banyak hal ya.
terutama bagaimana kemudian kita mendekatkan ini terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah desa, bahkan pemerintah nasional kalau bila dibutuhkan gitu. Karena kalau kita tidak dukung dia inisiatif ini tidak akan mendapatkan atau tidak akan bisa bekerja secara panjang. Nah, karena yang dilakukan oleh teman-teman komunitas-komunitas di tentu saja ini yang saya contohkan ini pasti terjadi di seluruh Indonesia gitu. Ini hanya salah satu contoh gitu. Yang kemudian harapan kita upaya-upaya yang mereka lakukan itu dampaknya kemudian lebih panjang gitu. Terus bisa direplikasi di tempat-tempat lain gitu pembelajarannya, sehingga hal-hal yang kita mimpikan bagaimana kemudian penurunan target emisi itu juga menjadi bagian yang kemudian mereka kontribusikan gitu. Dan itu yang kami sedang dorong sekarang gitu, sehingga upaya-upaya yang sudah dilakukan kita coba angkat narasinya melalui berbagai salah satunya seperti podcast sekarang inilah gitu ya, agar apa yang teman-teman kerjakan di tingkat daerah atau tingkat komunitas atau tapak gitu itu bisa terdengar di banyak halayak gitu ya. Nah ini menarik ya, ternyata narasi yang diangkat itu bisa mencapai dukungan ya. Maksudnya gini, dukungan itu sebegitu pentingnya kah sampai bisa untuk menjadi sustain di bawah gitu ya. Nah dukungan seperti apa sih sebenarnya yang diharapkan gitu? Sebenarnya gini, kami sekarang sedang berpikir bagaimana kemudian pertama misalnya dukungan kebijakan deh gitu di level desa misalnya, bagaimana kemudian ada regulasi yang memberi perlindungan terhadap aktivitas mereka. Misalnya sebut saja Perdes lah, regulasi yang paling bawah di struktur kenegaraan kita itu, agar apa yang mereka lakukan itu juga terlindungi secara secara aturan gitu. Yang kedua tentu saja dukungan pendanaan yang kita harapkan keluar juga melalui perencanaan-perencanaan di daerah atau pihak-pihak yang memang memiliki kesamaan visi terhadap upaya-upaya kita untuk menurunkan emisi gitu. Nah, sehingga dampaknya juga terasa gitu. Dampaknya juga kalau dia sustain, misalnya kita bicara soal pengelolaan mangrove. Pengelolaan mangrove ini kan kita tidak hanya bicara setahun 2 tahun. Kalau nanamnya setahun gitu, penjagaannya kan pasti panjang, dan perilaku kita itu juga kan perlu dimonitor gitu ya. Jangan sampai hal-hal yang sudah dikerjakan setahun kemudian sudah hilang gitu. Nah, hal-hal seperti ini, dukungan-dukungan kebijakan, dukungan-dukungan pendanaan atau dukungan-dukungan lain yang dibutuhkan oleh komunitas itu yang kita upayakan agar upaya mereka juga tidak kemudian hanya setahun atau 2 tahun gitu, tapi jangka panjang gitu. Ini sama kayak netizen bilang itu adalah no viral no justice gitu ya. Nah, mungkin bagaimana ketika ini dikomunikasikannya bisa sampai ke halayak, maka halayak pun akan tahu banyak hal yang sebelumnya mereka tidak tahu, misalnya seperti itu gitu ya. Betul. Apalagi di perkotaan ya. Betul. Isu-isu nelayan, isu-isu petani itu kan jauh sebenarnya dari kita sehari-hari ya. Kami sehari-hari nih, termasuk gue gitu ya. Kalau nggak gini nggak tahu gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kita bayangkan aja Kak, misalnya begini. Kalau kita bicara soal krisis iklim, terjadi banjir, terjadi gagal panen karena kekeringan gitu. Itu kan yang paling merasakan dampaknya itu kan si petaninya itu sendiri. Betul. Gitu ya. Mungkin kita di perkotaan karena kita mendapatkan produksi dari tempat lain yang mungkin produksinya bagus gitu. Tapi kan yang mengalami itu pasti terdampak sekali gitu. Nah, padahal misalnya mereka sudah melakukan upaya-upaya misalnya tidak lagi menggunakan pestisida kimia misalnya. Sorry. Kan udah gue ini. Udah gue silent. Saya ini belum. Alarm. Belum pesawat. Ya Allah. Kok pesawat? Iya, harus pesawat. Loh, mode pesawat. Oh, hilang dong signalnya. Ya memang. Ya. Sampai di mana tadi? Mana Tani tadi ya? Sorry ya. Ya. Petani. Ya, seperti yang
perkotaan tadi gitu ya, bahwa ini isu-isu yang jauh dari orang-orang kota macaman gue misalnya kayak Betul, gitu ya. betul. Hujan ya macet. Iya. Padahal para petani ini mengalami hal-hal yang jauh lebih Betul. memprihatinkan gitu Betul, ya. betul. Nah, dampak itulah yang kemudian kita bayangkan saja misalnya, kita di perkotaan itu kan sekian emisi kita keluarkan dalam setiap hari beraktivitas ya. Pergi ke kantor kita pakai AC, pergi ke kantor kita pakai transportasi, bahkan mungkin pakai mobil atau motor, dan itu kan sumbangan emisi semua. Sementara dampak yang dirasakan itu bukan hanya kita yang mengeluarkan, tapi seluruh orang yang merasakan, terutama kelompok-kelompok rentan tadi. Nah, misalnya begini, kalau kita bicara dalam konteks sektor pertanian misalnya, dampak yang paling dirasakan oleh petani itu kan iklim ekstrim. Kadang hujan, tiba-tiba kekeringan, tiba-tiba hujan, musim kemaraunya panjang gitu, dan itu dirasakan betul oleh si petaninya bahwa kemudian kami mengalami gagal panen misalnya, dan sekian rupiah yang mereka harus keluarkan. Nah, padahal di satu sisi misalnya mereka sudah melakukan inisiatif misalnya kami sudah menerapkan pertanian organik misalnya, dan itu bagian dari upaya-upaya misalnya yang dilakukan oleh teman-teman itu dengan kesadaran, entah mereka, saya tidak dalam konteks bahwa mereka tidak tahu gitu, tapi upaya mereka ini kami berorganik untuk pangan yang sehat. Tapi kan secara langsung kita mengurangi produksi pestisidanya gitu ya, yang itu juga menyebabkan berkurangnya ekosistem di dalam itu gitu, di dalam sektor pertanian itu. Nah, oleh karena itu hal-hal semacam itu yang menurut saya perlu didukung gitu ya, baik itu dalam konteks kebijakannya ataupun dalam konteks pendanaannya gitu, sehingga mereka betul-betul bisa merasakan bahwa kita itu hadir di tengah mereka gitu. Kita itu, si petani atau si nelayan itu tidak sendirian menghadapi situasi ini gitu. Dan bahkan mungkin mereka bisa bilang bahwa iya, kalian yang menyebabkan situasi teman-teman yang berkendara memakai AC sementara kami hanya pakai kipas gitu, tapi kita bersama-sama menanggulangi ini. Kehadiran itu yang mungkin perlu kita wujudkan secara bersama-sama dan nyata bagi kelompok komunitas yang selama ini terdampak gitu ya. Oke. Nah, untuk Mas Syukur sendiri gimana nih? Tadi udah ngomongin dana gitu ya, itu langsung glowing gitu ya, celing-celing gitu ya. Koin-koinnya masuk cung gitu ya. Nah, itu dana yang dimaksud tuh apa sih, Bang? Skemanya apa? Dan hubungannya dengan narasi ini juga ya, lingkungan. Sedikit gini. Indonesia itu sudah mulai namanya diskusi atau bergulat dengan namanya REDD+. Namanya REDD+, Reduce Emission from Degradation and Deforestation, itu sejak puluhan tahun lalu. Jadi ada inisiatif Indonesia yang kemudian diformulasikan untuk dibayar atas apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia terhadap pengurangan emisi, dan baru dibayarkan di tahun-tahun 2020-an kira-kira gitu. Dananya sekarang sudah ada, namanya RBP REDD+ gitu. Total dananya ya ada beberapa skema yang sudah cair begitu ya. Indonesia itu sekarang dapat dana sekitar 110 juta US. Yang kemudian dana ini juga dialokasikan untuk setiap provinsi. Sekarang ini lagi dialokasikan untuk semua provinsi. Kemudian khusus untuk provinsi Kaltim misalnya, mereka sudah mendapatkan dana juga dari World Bank dalam aksi penurunan emisi juga. Sudah dibayar sebagian, turun itu. Kemudian di daerah lain juga ada, di Jambi. Mereka akan dapat sekitar 70 juta US dolar. 10 juta? 70 juta? Ya. Waduh. Kalau di Jambi angkanya 110 atau 120. Oke, duit tuh ya. Bukan daun ya. Terus. Nah, dana ini kan kemudian dibagi-bagi alokasinya. Dibagi-bagi maksudnya gini. Kalau misalnya gini, kalau di Kaltim itu dana itu kemudian ada mekanisme namanya benefit sharing. Ya. Berapa persen untuk Pemda, berapa persen untuk community, berapa persen untuk misalnya regulator KLHK gitu. Itu sudah dibagi-bagi, disepakati lah kira-kira gitu. Atas jasa penurunan emisi. Dibayarnya waktu itu dengan atas
perhitungan berapa juta ton emisi yang diturunkan. Kira-kira gitu perhitungannya. Nah, yang biasanya yang untuk yang komunitas. Sebenarnya jika kemudian dana sebuah provinsi dia mendapatkan dana karbon dan kemudian ada alokasi kepada community, itulah bagian yang bisa dimanfaatkan atau diakses oleh community ya, melalui skema yang disepakati. Katakanlah gini, kita sedang mungkin perlu sedang diurus misalnya bagaimana dana dari karbon ini itu bisa menjadi bagian dari dana desa atau dana, namanya di desa itu apa? Dana masuk, Hibah. dana yang masuk ke desa, kira-kira gitu ya. Di akun menjadi tambahan pemasukan desa. Itu kan belum ada. Dan itu secara realita di lapangan itu bisa saja terjadi. Beberapa desa sekarang yang punya skema PS itu sudah mendapatkan dana karbon. Walaupun skemanya belum sebagai perdagangan karbon ya. Ada skema lain yang boleh melibatkan pihak ketiga membayar jasa atau upaya dalam sebuah desa ketika dia berhasil menurunkan emisi. Kira-kira gitu. Dan itu sudah terjadi di lapangan. Walaupun tidak banyak, tapi sudah terjadi. Yang Kaltim itu yang sudah ada uangnya ini sedang menuju ke sana. Jadi desa mendapat bagian dari dana karbon yang sekarang sudah ada. Oke. Oke, itu. Nah, untuk yang dana tiap provinsi yang sekarang itu kami memfasilitasi provinsi untuk mendistribusi atau menggunakan dana ini seefektif dan sebermanfaat mungkin buat provinsi. Jadi misalnya gini, saya selalu bilang ke provinsi begini, Pak, ada nggak desa-desa yang sudah berizin punya perhutanan sosial, kita bisa dorong untuk dapat juga manfaat dari aksi-aksi mereka. Katakanlah gini, gunakan dana ini sebagai investasi awal untuk mempersiapkan mereka mendapatkan dana karbon berikutnya, kira-kira gitu ya. Sehingga Jadi lebih sustain ya jadinya ya, tidak berhenti di satu prestasi gitu ya maksudnya ya. Jadi bukan tropi nih bentuknya gitu ya. Itu skala kecil desa ya. Karena di dalam skema perdagangan karbon atau insentif karbon itu bisa yurisdiksinya bisa provinsi, satu provinsi atau satu desa saja bisa. Kalau paling mendekati kalau di dalam di Kutan itu kalau desa itu memakai skema yang sudah ada izinnya itu pasti itu perhutanan sosial itu sudah pasti karena keluar izinnya dari menteri sekian 35 tahun mereka bisa kelola. Nah saat tantangannya gini, PS yang ada sekarang itu lokasinya jauh-jauh ya. Kalau mau manen madu itu nggak seberapa. Manen kayu nggak boleh, walaupun boleh tapi nggak boleh itu. Agak sungkan lah kalau kemudian PS itu bicara kayu. Pasti HBK. Ya. Yang bisa didorong dan kemungkinan akan punya pasar adalah insentif karbon. Walaupun aturan-aturannya lagi masih disiapin. Nah, mudah-mudahan tahun ini selesai. Ya. Jadi sebuah desa yang punya izin PS bisa punya kesempatan yang sama mendapatkan dana karbon, entah lewat penjualan karbon, entah lewat namanya skema berbasis kinerja, kira-kira gitu. Ada kalau di peraturannya itu ada beberapa skema di nilai ekonomi karbon yang PP itu. Itu yang sebenarnya dengan isu yang sekarang, isu yang pengurangan emisi ini yang tidak banyak orang tahu ya. Nah itu pertanyaan saya juga tuh. Itu kan agak ini ya, saya aja jurnalis gimana ya cara awal mulanya gitu ya. Jadi setiap kali kami itu gimana tuh? Gini, setiap kali kami kesempatan diundang rapat-rapat dengan KLHK
dengan Pemprov, memang tidak banyak yang tahu soal dunia yang baru ini. Ya. Semuanya masih dalam semuanya dalam proses pembaruan gitu ya. Perdagangan karbon sebenarnya belum mulai ya. Belum mulai penuh gitu, tapi semua perangkatnya sedang kita siapkan gitu. Dan kami melihat itu peluang besar yang bisa dimasukin oleh teman-teman community ya, dan teman-teman pendamping NGO yang mendampingi proyek, karena akan banyak sekali peluang-peluang pekerjaan hijau yang terbuka kalau ini semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Gitu. Katakanlah begini, kalau seorang akuntan ya, dulu bicara pajaknya ya pajak saja. Sekarang ada pajak karbon. Oke. Ya. Itu ada. Itu menarik tuh. Itu posisi baru. Ya. Atau dulu nggak ada, katakanlah orang nggak berpikir gimana cara ngukur karbon. Sekarang ada, memang dibutuhkan keahlian itu. Keahlian-keahlian baru yang muncul akibat dari dunia yang sedang berubah. Nah, ini Sobat EcoWars ini adalah bisa dibilang ini contoh besar ya. Contoh besar yang sedang terjadi di current situation dan juga future kita, masa depan kita di depan. Nah, ini adalah salah satu contoh yang narasinya itu nggak nyampe sebenarnya. Saya aja sebagai jurnalis yang berada di lingkungan organisasi lingkungan gitu ya. Baru tahu sih sebenarnya. Yuyurli gitu ya. Nah, ini ada hal-hal yang sebenarnya butuh pendampingan isunya ya, gitu ya. Apalagi ini tentang uang besar, kepercayaan dan rentan korupsi juga, gitu ya. Terus juga ini akan terkait dengan komunitas dan kelompok-kelompok rentan yang harusnya juga dipantau oleh kita sebagai media, gitu ya. Nah, ini sebenarnya gini, pengalaman Penabulu sendiri gitu ya, Bang Sardi. Ini tantangannya sebenarnya apa sih yang seperti ini nih ya, gitu ya. Ini kan ilmunya udah ada ya. Keterlibatannya juga udah ada sebenarnya. Sebenarnya ilmunya udah ada, tapi mungkin tidak semua orang tahu soal ilmu ini atau ngeh terhadap ilmu ini. Karena ilmu ini ilmu lintas disiplin ya. Dan tidak banyak orang yang menguasai betul. Kami jujur untuk yang misalnya pekerjaan yang sedang kami kerjakan, susah sekali kami cari orang dengan talenta yang kami butuhkan. Misalnya siapa sih orang yang bisa ngukur ngukur karbon untuk sekian hektar, atau siapa sih orang yang bisa membuat dokumen mitigasi, aksi mitigasi yang sesuai standar. Gimana, adakah orang yang misalnya membuat misalnya soal ngukur nilai ekonomi karbon selain dari biomas, kira-kira gitu tuh. Dan itu memang belum banyak. Ini belum nyampe ke jurnalis ya ini ya. Ini masih di bidangnya aja susahnya setengah mati memang ya. Tapi ini memang harus dilakukan kan ya. Nah, itu tantangannya nih ya, kalau dari hal-hal yang on the ground seperti ini. Lalu kita angkat jadi narasi, kita narasikan. Itu tantangannya, pengalaman dari Bang Sardi sendiri gimana? Sebenarnya gini, penyamaan frekuensi terhadap pemaknaan kita terhadap krisis iklim itu yang memang perlu kita samakan dulu. Nah, biasanya memang kami tentu tidak dalam konteks sedetail Mas Syukur sampaikan tadi ya, bicara ekonomi karbon gitu, tapi dalam konteks perubahan iklim misalnya, itu biasanya sih kami membuat satu multi stakeholder forum gitu ya, agar upaya-upaya atau informasi-informasi itu juga tersampaikan secara baik, inisiatif-inisiatif itu tersampaikan dengan baik itu, sehingga kita yang punya kemampuan untuk menangkap itu sebagai inisiatif aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim itu bisa memfollow up itu gitu sebagai satu catatan penting kita gitu. Karena upaya yang dilakukan oleh masyarakat itu secara sadar atau tidak sadar gitu seringkali ya udah kami kerjakan ini, nggak tahu itu aksi mitigasi kah atau adaptasi kah yang dilakukan gitu. Itu satu. Yang kedua juga di level pemerintahan seperti Mas Syukur sampaikan,
di level pemerintahan desa misalnya yang paling dekat dengan komunitas juga pemaknaan terhadap perubahan iklim itu juga berbeda-beda. Itu benar-benar ya. Itu yang Betul menurut sekali, saya, saya rasakan itu benar. dalam konteks pemahaman terhadap perubahan iklim itu perlu disamakan. Apalagi tingkat kerentanannya berbeda-beda gitu ya. Bisa saja misalnya di desa satu itu atau di kabupaten satu bicaranya soal kekeringan panjang. Tapi di kabupaten di Jawa soal banjir. Ini kan harus sama pemaknaan kita ya dalam konteks itu gitu. Di tingkat komunitas misalnya itu juga jangkauan terhadap apa sih mitigasi, apa sih adaptasi itu agak jauh gitu pemaknaan itu gitu ya, bahwa mereka melakukan itu iya, tapi memformulasikan itu yang teman-teman lakukan itu adalah bentuk upaya-upaya kita bersama-sama untuk menurunkan emisi, itu belum tersosialisasi menurut saya, ini ya pandangan saya, belum tersosialisasi secara baik. Sehingga ketika kita mendorong, kita kan inginnya komunitas itu voicing sendiri gitu ya, sementara kita yang mendampingi itu kan memberi support sistemnya ke mereka. Nah, membekali mereka dengan pemahaman-pemahaman itu. Nah, PR yang paling menurut saya krusial yang sering juga kita alami di lapangan itu adalah menerjemahkan istilah-istilah perubahan iklim itu sendiri pada kontekstualisasi masyarakat lokalnya. Kita nggak bisa bicara soal misalnya yang Bapak lakukan ini mitigasi nih, nggak bisa. Atau yang Ibu kerjakan itu aksi adaptasi nih, nggak bisa. Kita harus menerjemahkan sesuai dengan konteks-konteks kebudayaan mereka, konteks-konteks pemahaman yang mereka ketahui gitu. Sehingga apapun namanya, ketika ditangkap ya kita yang menangkap itu memahami bahwa ini aksi dalam konteks mitigasi, dalam konteks adaptasi. Sehingga ketika kita coba mendorong pembicaraan di dalam forum yang lebih besar gitu, itu frekuensinya sama melihat istilah-istilah ini gitu, pemahamannya terhadap berbagai macam, apalagi seperti Mas Syukur ceritakan tadi misalnya dalam konteks komunitas misalnya dalam konteks case saya misalnya mengelola atau melindungi mangrove misalnya. Nah, persoalannya apakah karbon itu dipahami atau tidak di level komunitas, itu perlu diterjemahkan secara lebih ringan atau secara lebih mudah, sehingga upaya-upaya yang mereka lakukan itu juga lebih dapat pemaknaannya oleh komunitas gitu sih saya kira. Berarti memang echo chamber itu udah di berbagai level ya. Jadi bukan echo chamber secara umum aja, tapi juga memang secara di grassroots gitu, di bawah gitu ya. Di komunitas-komunitas ini sendiri memang masih terjadi dan jamak terjadi. Gapnya terlalu tinggi ya. Cukup tinggi gitu ya gap informasi dan pengetahuannya. Jangankan level komunitas misalnya kita saja itu juga masih terengah-engah mengikuti. Jadi gini, Pak, kita saja sebagai kelompok yang di tengah ya antara teman-teman. Iya, kelompok di tengah, benar. Iya, kelompok di tengah antara community kemudian pemerintah itu. Informasinya itu informasinya itu nggak penuh, maksudnya kita ini dunia baru yang kemudian masih dinamis. Ada informasi baru, informasi yang lama kemudian diperbarui dan seterusnya. Banyak teman-teman pendamping atau kelompok-kelompok NGO yang mendampingi itu tidak tahu skema ini, ya. Karena gini, saya melihatnya yang karbon ini ya, Mas. Ya, misalnya gini. Saya selalu melihat kaderisasi teman-teman NGO itu memang paling buruk. Paling apa? Paling buruk. Ya, paling buruk. Iya, orangnya itu aja dan pengetahuannya itu saja. Nah itu yang banyak saya temui di beberapa daerah, meskipun di daerahnya punya potensi yang besar untuk diangkat menjadi atau menangkap peluang ini, tapi mereka nggak tahu caranya bagaimana, sehingga mereka masih main dengan cara-cara konvensional, ya, dan mengusulkan hal-hal yang konvensional, pemberdayaan atau advokasi, ya itu betul dibutuhkan. Tapi bungkusnya itu kemudian harus diubah karena dunia sudah berubah dan itu nggak terjadi di teman-teman di daerah, teman-teman pendamping di daerah. Itu yang
kemudian kami biasanya kayak yang nasional itu baik sebisa mungkin tetap menggandeng mereka pada saat kami turun atau mendapatkan kepercayaan untuk ke daerah ya. Iya. Ya, karena kan mau nggak mau kami tetap punya misi. Kalau Penablu itu punya misi untuk memberdayakan LSM di daerah. Ya. Masyarakat sipil lah ya. Ya, masyarakat sipil. Karena tagline-nya Penablu itu apa namanya? CSRO. CSRO itu Civil Society Resource Mobilization Resource Organization gitu. Itu misinya ke sana. Nah, untuk yang desa misalnya, ini kan peluangnya juga sudah dibuka melalui misalnya Undang-Undang Desa sekarang direvisi. Iya. Ya. Konten revisinya itu sudah spesifik. Desa itu bisa mendapatkan alokasi dana-dana yang terkait dengan konservasi. Iya. Ya. Iya. Nah, dulu itu kan dana-dana konservasi itu kan masih ngeblank. Dana dari mana itu konservasi? Iya. Sekarang itu mulai kelihatan tuh beberapa case-case sudah mulai muncul. Yeah. Bukan cuma jualan HBK sekarang atau ekowisata. HBK itu apa, Mas? HBK itu hasil hutan non kayu. Ya. Atau ekowisata yang dulu yang sempat ngetren. Tapi sudah mulai skema-skema yang lebih unik terkait dengan penurunan emisi gitu. Nah, soal kemudian masih banyak hal terkait dengan knowledge kita soal abnormalitas, iya. Tapi biarkan itu sambil berjalan, ya. Karena semua pihak sekarang masih terlihat memang sambil belajar aksi gitu. Iya. Oke. Tapi gini, memang ini masalah komunikasi ya. Terutama advokasi juga. Jangankan NGO atau civil society, jurnalisme aja tersiok-siok dengan adanya perkembangan teknologi ini gitu ya. Ini yang mau saya bilang ke Vira gitu ya. Ada dua aktor yang menurut saya kadang lepas dari apa namanya, isu-isu ini. bukan lepas dari isu ini tapi lepas dari pembincangan kita gitu. Harusnya kita bangun secara bersama-sama gitu ya, teman-teman media dan perguruan tinggi, yang menurut saya itu ini kan bagian dari corong-corong atau bagian dari upaya kita menyebar corong dan kompor ya, dua tuh ya. Jurnalis dan betul, perguruan tinggi, ini yang bener. sedang kita upayakan juga gitu. Ada kolaborasi antara misalnya CSO, perguruan tinggi dan media gitu ya, yang kemudian kita bicara pada level yang sama gitu, dan tidak dalam konteks ya saya saintifik, saya jurnalis atau saya CSO pendampingan gitu, tapi ini upaya yang kita bangun secara bersama-sama. Setidaknya frekuensinya kita sama dulu deh ya gitu ya. Disamakan gitu, dan itu kadang kan kita lepas gitu mengajak. Karena saya dari CSO gitu ya, kadang lepas itu mengajak kawan-kawan media gitu ya, yuk kita bareng, atau perguruan tinggi, karena apa yang dilakukan oleh kawan-kawan komunitas itu kan harusnya menjadi satu, kalau dalam konteks kaca pandang perguruan tinggi atau akademika gitu ya, itu kan harusnya bisa dipotret dalam konteks scientific yang lebih, karena kalau saya bicara itu kan nggak justified bahwa ini scientific, prominent gitu. ya, jadi trusted gitu Iya, ya, ketika terpercaya teman-teman gitu ya. perguruan tinggi mengangkat itu menjadi tulisan skalanya jurnal penelitian, ilmiah dan segala macam, itu kan scientific yang dilakukan oleh kawan-kawan komunitas. Begitu juga dengan kawan-kawan media gitu, dan penyebar luasannya menjadi lebih masif gitu, baik dari sisi informasi maupun dari sisi pengetahuan yang ditularkan gitu dari proses itu. Oke, EcoWars ini nggak berasa ya, tiba-tiba udah katanya 5 menit lagi, ya ternyata memang karena obrolan-obrolan yang topiknya sebenarnya memang penting banget gitu ya ke depannya seperti apa, karena narasi lingkungan ini adalah salah satu cara civil society atau pergerakan masyarakat ini bisa untuk mempengaruhi opini publik ya. Betul. Karena dari opini publik itulah bisa mempengaruhi kebijakan publik. Betul. Kurang lebih seperti itu. Betul. Jadi ini kelihatannya memang kayak nggak ada gitu ya. Iya. Tapi ada dan harus ada gitu ya. Betul. Karena ini hal-hal yang penting gitu ya. Oke, karena waktu juga yang sudah mendesak gitu ya. Nah, ini ke depannya
apa nih yang sebenarnya harus kita lakukan? Kita ini siapa aja ya? Let's say civil society Civil lah ya, society kita lah ya. ya. Ha-ha. Iya. Di level kita ini. Termasuk juga jurnalis sebenarnya. Betul. Kalau saya sih melihatnya ya ke depan itu, karena ini kan dampaknya bukan hanya satu aktor atau dua aktor gitu, atau dampaknya hanya ke komunitas, atau dampaknya hanya ke jurnalis, atau dampaknya hanya ke teman-teman akademisi. Tapi kan ini kita rasakan semua dampak dari krisis iklim itu. Oleh karena itu menurut saya tentu saja upaya bersama harus kita lakukan gitu. Tentu dengan berbagai kemampuan yang kita punya gitu. Nah, kembali yang tadi kemampuan ini kan harus kita aktualisasikan gitu ya. Teman-teman akademisi misalnya mendapat informasi tentang apa yang dilakukan oleh komunitas dan mencoba menulis itu menjadi sesuatu yang lebih saintifik. Teman-teman jurnalis menyebarluaskan itu. Kami dari CSO melakukan pendampingan gitu ya terhadap komunitas, bekerja dengan komunitas. Nah, terakhir sih yang saya mau bilang bahwa upaya itu harus kita kerjakan secara bersama-sama gitu. Just keep moving kalau kata Betul. orang ya gitu ya. Nah dari Mas Syukur sendiri gimana nih ke depannya nih? Ya ini kan sebenarnya semua yang kita lakukan itu, kita pengen di 2060 itu net zero ya emission ya. Apa yang tadi saya sampaikan itu adalah upaya, dalam rangka upaya itu semua pihak bisa berperan ya. Ya. Dan yang dulu upaya ini dianggap tidak pernah ada ujungnya, maksudnya enggak nyata, enggak konkret gitu. Sekarang mulai kelihatan. Bentuknya itu sudah mulai kelihatan, kira-kira gitu. Saya yakin dengan penataan misalnya di sisi kebijakan, peningkatan kapasitas untuk semua gitu. Pelan-pelan dan pasti kita bisa meraih sesuatu yang sebenarnya kita sudah punya, dan masyarakat bisa memperoleh apa yang haknya dia atas misalnya menjaga hutannya, kira-kira gitu. Dari sisi volume ya, volume itu forest dan land use. Akan ada banyak skema lain yang misalnya energi, yang saya juga belum paham yang soal energi. Karena berbeda satu sama lain lagi gitu ya. Banyak tuh ya. Belum limbah, berbeda lagi gitu. Iya. Cara penanganannya berbeda. Kebetulan yang kami tangani baru soal volume. Menghitungnya juga berbeda. Menghitungnya berbeda. Jadi Banyak tuh sebenarnya pekerjaan tuh ya. iya, jadi Banyak gini, sebenarnya, untuk benar. dari sekarang teman-teman yang generasi muda itu ada banyak peluang-peluang pekerjaan hijau yang akan terbuka lebar sebenarnya. Ya, dengan isu ini. Ya. Dan itu manfaatkan betul peluang ini, opportunity ini. Untuk bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Gitu. Iya. Oke. Itu ya EcoWars. Jadi pertama banyak-banyaklah ngobrolin tentang lingkungan gitu ya. Mau di kafe, mau di kelas, mau di sosial media gitu ya. Apapun aplikasinya tetap mengangkat isu-isu lingkungan. Dan yang kedua, jangan putus asa belajar lingkungan. Karena kedepannya akan banyak pekerjaan-pekerjaan, lowongan-lowongan nih ya, berarti ya kita bicara lowongan dan termasuk cuan ya berarti ya, gitu ya, ada cuannya nih, itu adalah tentang lingkungan. So don't give up on lingkungan gitu ya, on environmental topic gitu ya, just keep moving dan nanti kita akan menemukan satu titiknya lah ya, bersama-sama. Baik EcoWars, sekian Ekorum kita kali ini. Saya pamit dan salam lestari. Sampai bertemu kembali di Ekorum selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih juga. Sama-sama.